Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita hari ini 3 Maret 2022. 3 Maret 2022. Dan saya juga menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk Bapak Manasye Krey yang berada di kota Manokwari, Papua Barat. Adalah orang tua dari pendeta Calvin Krey yang bertugas di kota Nabire, Papua Induk atau Papua, Provinsi Papua. Saya sekali lagi mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Bapak Manasye Krey. Puji Tuhan, pagi ini saudara, kita boleh kembali lagi mendengarkan pekabaran firman Tuhan dengan judul Keselamatan adalah karunia Allah. Keselamatan adalah karunia Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Allah kami yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami tidak bisa balas, tetapi kami datang bersyukur kepadamu lewat lidah kami, mulut kami yang penuh dengan segala kecemaran dan dosa, tetapi kami mohon Tuhan mengaruniakan kepada kami pengampunan, dan biarlah kiranya kami boleh berjalan di dalam setiap tuntunan dan terang Tuhan. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan pagi ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita hari ini 3 Maret 2022 dengan judul Keselamatan adalah karunia Allah. Dan ayat inti kita, ayat tema kita Efesus 2:8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi Efesus 2:8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sering kita bertanya saudara, kita ini diselamatkan oleh iman atau oleh perbuatan kita? Mungkin pertanyaan yang benar adalah, kita ini selamat oleh karena pengorbanan Yesus atau oleh karena perbuatan kita? Maka jawabannya adalah, kita diselamatkan benar-benar 100% oleh karena perbuatan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Pertanyaan kita sebenarnya untuk mengerti ini adalah, siapa yang tersalib di kayu salib? Yesus atau kita? Kalau kita yang tersalib di sana, tentu keselamatan oleh karena karya kita. Tetapi nyatanya penebusan itu hanya dapat dilakukan oleh Yesus. Yang perlu daripada kita adalah Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya. Percaya inilah iman. Bahkan iman itu oleh karena pimpinan dan tuntunan Tuhan. Roh Kudus bekerja sehingga kita mendapatkan pengertian, lalu kemudian iman kita bekerja melalui keyakinan kita kepada apa yang Yesus buat untuk kita. Jadi, keselamatan adalah karunia Allah, adalah pemberian cuma-cuma, bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah pemberian yang cuma-cuma. Namun demikian, itu harus dibeli dan dijual. Itu harus dibeli dan dijual. Apa maksudnya? Dalam pasar di mana pengasihan ilahi yang memimpin, mutiara yang berharga itu digambarkan sebagai dibeli tanpa uang. Di pasar ini semua bisa memperoleh harta surga, simpanan, permata-permata, kebenaran terbuka bagi semua orang. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, kata Tuhan, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tidak ada pedang yang mengawal jalan melalui pintu ini. Suara-suara dari dalam dan di pintu mengatakan, datanglah. Suara juru selamat sungguh-sungguh dan penuh kasih sayang mengundang kita. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Jadi saudara, pemberian cuma-cuma, namun demikian itu harus dibeli dan
dijual. Siapa yang jual pemberian itu? Tuhan yang jual. Kita harus beli. Tapi ketidakmampuan kita untuk membeli dan kita tidak mampu membeli. Maka Yesus tampil mewakili kita. Dia membeli itu dengan darahnya, dengan nyawanya sendiri. Injil Kristus adalah satu berkat yang bisa diperoleh semua orang. Orang yang termiskin sanggup sama seperti orang yang terkaya membeli keselamatan. Karena tidak ada jumlah kekayaan dunia yang bisa memperolehnya. Saudara lihat, orang miskin, orang kaya sanggup. Mengapa? Yang menyanggupkan kita bukan kita, tapi karena Yesus yang membeli untuk kita. Karena tidak ada jumlah kekayaan dunia yang bisa memperolehnya. Itu diperoleh melalui penurutan dengan sukarela, dengan menyerahkan diri kita kepada Kristus sebagai milik yang dibelinya sendiri. Dengan pendidikan yang tertinggi, sekalipun tidak menyanggupkan seseorang semakin dekat kepada Allah. Orang Farisi menyenangi keuntungan yang bersifat sementara dan duniawi dan bersifat rohania, dan dengan angkuh mereka berkata, kami kaya, tidak kekurangan apa-apa, padahal mereka melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita tidak bisa mendapatkan keselamatan sebagai upah, tetapi kita harus berusaha mendapatkannya dengan minat dan ketekunan yang sungguh, seperti kita rela meninggalkan segala sesuatu di dunia ini untuk mendapatkannya. Tinggalkanlah pemikiran bahwa keuntungan duniawi dan rohani akan dimenangkan demi keselamatanmu. Allah menuntut penurutanmu dengan sukarela. Ia meminta engkau meninggalkan segala dosa-dosamu. Jadi saudara, untuk mendapatkan keselamatan, kita tidak perlu berupaya keras untuk mendapatkannya. Yesus telah melakukannya untuk kita. Tapi oleh karena di sana ada barang siapa percaya, maka barang siapa percaya itu di sana adalah ada penurutan di sana. Bagaimana kita rela meninggalkan segala dosa kita. Tidak perlu sekolah tinggi untuk percaya kepada Kristus Yesus. Tidak perlu kita memiliki kekayaan yang banyak untuk percaya kepada Yesus. Dengan kesederhanaan kita, apa yang kita bisa mengerti, apa yang kita bisa dengar dari firman Tuhan, kita perlu untuk beriman kepada Yesus. Semua pengorbanan yang Dia telah buat untuk kita sudah cukup untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan, yaitu kerajaan sorga. Tuhan memberkati pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri renungan pagi kita dengan doa, dan saya ingin doakan beberapa usulan doa yang sudah diusulkan di sini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa dan hendak menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang hidup. Biarlah dapat menguatkan tubuh kerohanian kami untuk tetap setia bergantung kepadamu. Kami tahu Tuhan, keselamatan adalah karunia Allah yang begitu besar. Tuhan berkata, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia, menurut pada perintah-perintah-Mu, teladan-teladan-Mu, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Pagi ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan keberadaan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah berhasil. Apa yang kami temui di tangan kami dapat kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hamba berdoa khusus untuk Bapak Manasye Krey yang berada di kota Manokwari, Papua Barat, khususnya yang berada di Lembah Pravi. Tuhan memberkati, peliharakan Bapak selalu, berikan kekuatan, kesehatan, tambahkan iman yang kuat bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak cucu-cucu. Tuhan akan memberkati. Di hari tua orang tua kami ini selalu terpelihara dengan kasih-Mu. Hamba juga berdoa untuk usulan doa dari Fibilina Hugas terkait dengan anak mereka, Rio Kilimanjaro, yang sementara dalam pemulihan dari sakit. Tuhan memberkati. Tuhan akan memberikan kesembuhan lewat makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi. Hamba juga berdoa untuk usulan doa dari satu keluarga terkait dengan keluarga yang terpisah, yaitu keluarga Sompotan Sampou.
yaitu suami bekerja di Tondano, sedangkan istri bekerja di Kenyam, Kabupaten Duga, yaitu istri Christine Sampo. Tuhan berkati keluarga ini, Saudara Kiven Stepanus Sampotan. Tuhan memberkati keluarga ini, diberkati selalu di dalam tuntunan kasih-Mu walau terpisah, tapi mereka selalu dipersatukan di dalam kebaikan Tuhan. Semua pendengar renungan pagi di mana saja berada, hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ibu Sri Mulyani yang ada di Papua, Tuhan berkati di masa pensiun. Tuhan campur tangan rumah tangga, keluarga, anak-anak dalam semua aktivitas. Tuhan memberkati agar setiap waktu kalau pekabaran firman Tuhan menjadi roti hidup, maka biarlah bertumbuh dalam semua kebaikan-Mu. Ibu Yola Senduk yang juga berada di Papua, di Timika, Tuhan juga memberkati. Peliharakan selalu dengan berkat-Mu. Juga anak Fitri Krey yang juga mengusulkan doa untuk Bapak Manasye Krey. Tuhan memberkati Fitri dalam perjalanan kehidupan setiap hari. Campur tangan selalu agar selalu berhasil. Bapa di surga, inilah doa kami. Apabila ada hal-hal yang kami lupa doakan di sini, ingatkan kami dalam doa-doa pribadi kami. Serta apabila ada yang berhari ulang tahun, Tuhan juga memberkati. Ada yang berduka, hiburkan dengan penghiburan sejati dari sorga. Kami sudah berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Dan tangan-Mu yang kami tidak lihat dengan mata kami, tapi dengan iman kami percaya, letakkan di atas kepala kami, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun untuk Bapak Manasye Krey. Sampai jumpa besok. Shalom.